Gue yakin lu semua yang ngeklik video ini pasti udah gak asing dengar cerita orang yang kecanduan dengan judi online ini. Mulai dari rela pinjam uang kemana-mana buat judi, sampai korupsi buat judi. Tapi pernah nggak kalian mikir, mereka kok bisa segila itu ke judi? Padahal mereka sadar mereka sudah rugi, tapi kok mereka tetap lanjut? Apa yang terjadi di otak mereka gitu? Jadi di video ini, gue akan bahas mengapa penjudi itu susah banget buat berhenti, dan apa yang terjadi di otak mereka yang sebenarnya. Di sini pertama-tama gue akan jelasin kenapa orang bisa candu itu ke judi. Jadi, para peneliti tentunya sudah menemukan hal-hal yang menyebabkan seseorang menjadi sangat candu, bahkan menjadi bodoh karena judi ini. Contoh bodohnya, lu bisa nilai sendiri. Ada orang yang udah tahu dirinya rugi, tapi masih dilanjutin. Nah, mengapa kebodohan itu terjadi? Dalam survei terhadap 5.500 penjudi, alasan orang pengen berjudi itu bermacam-macam. Yang pertama tentunya pengen menang uang banyak. Terus yang lain, ada yang beralasan karena ini menyenangkan, seru aja gitu. Nah, jadi ngerinya di sini. Walaupun seseorang penjudi kalah, dia tetap merasakan sensasi yang sebenarnya menyenangkan saat proses berjudi itu. Jadi, yang awalnya kesenangan dan alasan berjudi itu hanya karena bertambah duitnya, nah ini bertambah alasan dan kesenangannya dengan melakukan judi itu sendiri, walaupun dia tidak menyadari itu. Paham gak? Kayak yang gue bilang tadi, udah rugi berjuta-juta, tapi tetap dilanjutin. Ya ini karena dia bukan hanya kecanduan dengan bertambah duitnya kalau menang, tapi juga dengan judi itu sendiri. Nah terus, ditambah lagi ada motivasi untuk mengembalikan modal yang hilang saat kalah sebelumnya. Ya sama buat ganti HP yang rusak sih. Pasnya kesal dan muncul harapan. Ini kalau gue depo 100 lagi, kayaknya balik dah. Dan setelah dia beneran depo, ternyata balik 150.000. Secara gak langsung, psikologinya terpengaruh. Dan muncul harapan, wah lagi gacor nih, taruh lagi dah. Dan kerennya judi ini, itu bisa membuat orang sangat gembira padahal dirinya dirugikan. Jika seseorang kalah dalam berjudi, maka itu akan menurunkan harapan mereka. Dan ini akan meningkatkan kegembiraan mereka ketika menang nanti. Dan ini cocok banget dengan apa yang terjadi di teman gue. Dia senang banget dapat 1,3 juta. Padahal kalau dihitung, ruginya dia di judi itu bisa sampai 5 jutaan. Lu bayangin sendiri dah, kecanduan ke suatu hal yang menipu lu. Bener-benerkah kalau kita bisa untung dari situ? Padahal logikanya aja, gak ada bandar yang mau rugi. Makanya mereka nyiptain sistem yang buat mereka untung tanpa peduli nasib orang yang akan hancur karenanya. Selain judi online, kita juga harus mengakui kalau Indonesia juga darurat pinjol. Sebenarnya menggunakan pinjol itu gak ada masalahnya kalau digunakan seperlunya, bukan semaunya. Nah, di kasus yang mau gue jelasin ini, itu adalah orang yang kecanduan judi online, terus gak ada duit lagi, akhirnya lari ke pinjol. Pola pikir mereka awalnya sederhana, pinjam duit dulu, terus depo, terus menang, terus duitnya jadi 2 kali lipat, terus lunasin deh hutangnya. Nah sayangnya, itu bukan realitanya. Realitanya mereka nggak akan bisa menerka kapan menangnya mereka. Malah mereka diintai untuk disiapkan kapan mereka kalahnya oleh para bandar. Dijudul kalah dan duitnya hilang, dipinjol, tagihannya menumpuk. Hingga akhirnya kebingungan untuk membayar dan harta pun sudah nggak ada lagi. Orang-orang terdekat pun sudah mulai menjauh. Dan itulah realita yang terjadi di Indonesia, khususnya bagi para pecandu judi online ini. Bagi lo yang nonton video ini dan masih sering melakukan itu, udah saatnya mulai punya tekad untuk keluar dari situ. Bagi yang belum pernah mencoba, gue saranin jangan pernah menyentuh hal ini. Karena satu-satunya cara untuk menang dalam judi online ini, itu adalah tidak pernah memainkannya. Dan buat lo yang sudah bisa terlepas dari kecanduan judi ini, akan sangat membantu teman-teman kita yang lain jika lo sharing pengalaman lo di komentar. Dan buat lo yang masih berusaha untuk meninggalkan hal ini, semoga lo terbantu dengan video ini. Silahkan komen video ini jika menurut lo ada yang kurang, share jika menurut lo bermanfaat.